Shalom kasih Kristus. Renungan kemarin kita diajak untuk mengembangkan cara berpikir dengan menemukan kepingan-kepingan kecil dari gambaran besar hidup kita. Harapan dan doa saya sudah mendapatkan gambarannya. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita menerima dan menemukan angle yang tepat atau sudut yang tepat dan dapat melihat bahwa itu sesuatu yang indah. Kita berdoa, Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kembali kami menerima kesempatan waktu yang begitu indah untuk kembali kami dibenahi dengan kebenaran firman-Mu. Bila firman yang didapatkan membawa iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dan menjadikan kami hidup yang terus memiliki harapan yang jelas. Karena harapan yang kami tuju adalah Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Pimpin kami supaya kami juga selalu melihat dan menempatkan dalam tempat yang tepat, sehingga Tuhan terus berkarya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema angle yang tepat. Terdapat dalam Filipi 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi tidak mengapa bahwa bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Kekasih Kristus, dalam menjalani hidup, apakah kita sebagai aktivis gereja, pelayan gereja, bahkan pejabat gerejawi sekalipun, pasti akan selalu ada masalah-masalah yang timbul. Masalah datang dalam hidup karena kita sendiri yang mempermasalahkan, yaitu seringnya terfokus pada titik negatif dalam hidup kita. Hal seperti ini yang perlu kita tanamkan dalam diri adalah tidak semua masalah itu merupakan sebuah hal negatif dan merugikan, melainkan kita juga mempunyai pilihan lain untuk memandang sebuah masalah pada sisi positif, sebagaimana yang disampaikan Paulus saat menuliskan surat pada jemaat di Filipi tentang peristiwa yang terjadi pada dirinya menyebabkan kemajuan Injil. Tetapi ada yang memberitakan Injil Kristus karena dengki, perselisihan, kepentingan diri sendiri, tidak ikhlas, bahkan ada juga untuk memperberat beban Paulus di penjara. Tercatat dalam Filipi pasalnya yang ke-1 ayat 14 sampai dengan 17. Peristiwa yang disampaikan oleh Paulus adalah peristiwa yang negatif, tetapi Paulus menyikapi dengan mengembangkan cara berpikirnya, di mana ia tidak mau dibatasi dengan angle atau sudut peristiwa yang terjadi saat itu, tetapi pikirannya mencari angle yang tepat atau mencari sudut yang tepat sehingga tidak menimbulkan masalah dalam pemikirannya. Mencari angle yang tepat sesungguhnya menjadi hal yang penting saat kita menghadapi setiap masalah. Entah itu permasalahan dalam keluarga, pekerjaan, rumah tangga, keuangan, masa depan, dan banyak lainnya. Mencari sudut pandang yang tepat dari setiap peristiwa yang terjadi adalah salah satu mengembangkan cara kita berpikir. Sekarang kita belajar mengembangkan cara berpikir kita saat menghadapi masalah. Saat masalah terjadi, kita selalu berpikir bahwa itu sesuatu yang menyulitkan dan menguras tenaga, pikiran, waktu, bahkan mungkin keuangan. Peristiwa seperti ini tanpa sadar memberi penilaian kepada Tuhan, yaitu Tuhan sepertinya membiarkan terjadi dan berlarut-larut persoalan yang kita hadapi. Kekasih Kristus, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan umatnya mengalami masalah melebihi kemampuan diri kita yang terbatas ini. Tuhan tahu sampai seberapa jauh batas kemampuan diri kita dalam memecahkan masalah yang kita hadapi. Dalam menyikapi permasalahan hidup yang terjadi, ingatlah apa yang dikatakan oleh Yesaya 41 ayat 10 yang menulis demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, bila kita cermati dari setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, sampai itu menjadi masalah, bahkan sampai berlarut-larut dan membuat hilangnya damai sejahtera, karena kita memproyeksinya salah, yaitu terfokus pada masalah sehingga terlihatnya besar.
Bila masalah menjadi fokus dalam hidup yang kita jalani, maka masalah tersebut akan menutup cara pandang kita. Sekarang saya ingin mengajak agar kita mencari angle yang tepat dalam menghadapi masalah. Janganlah kita putus asa dalam menghadapi permasalahan hidup yang terjadi tersebut. Tuhan Yesus menawarkan untuk datang padanya saat masalah itu menjadi beban yang melelahkan dan membuat hidup tidak bergairah. Tuhan Yesus bukannya menawarkan untuk datang saja, tetapi juga untuk belajar bagaimana menanggung masalah, karena masalah yang menjadi beban itu ringan dan enak. Tercatat dalam Matius 10 ayat 28 dan 29. Ketidaksanggupan diri kita dalam menghadapi permasalahan hidup bisa menambah beban pikiran. Akhirnya lama-kelamaan menjadi stres. Seharusnya cepat-cepat merubah sudut pandang yang tepat dengan percaya bahwa permasalahan hidup yang menimpa diri kita tidak lepas dengan sendirinya, melainkan atas seizin Tuhan, karena Tuhan menghendaki kita memiliki karakter serupa Yesus. Mari kita belajar dari Paulus yang selalu mengembangkan cara berpikirnya. Peristiwa apapun yang dihadapi selalu memposisikan diri agar mencari angle yang tepat. Contoh dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dilepaskan, namun tidak binasa. Untuk mengantisipasi ini semua, Paulus tetap menjaga hatinya. Bahkan dia tidak memikirkan masalah yang sedang dihadapinya, tetapi memikirkan tentang upah yang akan diterimanya. Tercatat dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekali lagi, mari carilah angle atau sudut yang tepat dalam menghadapi persoalan hidup. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman yang disampaikan hari ini. Biarlah dalam menghadapi segala sesuatu Tuhan, kami selalu mencari sudut pandang yang tepat, sehingga kami tidak dirugikan dengan rasa kecewa kami, rasa amarah kami, tetapi kami tetap memiliki satu sikap pemikiran seperti apa yang Kau inginkan dalam keimanan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan pun Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Itu yang menjadi kerinduan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.